Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji hanya milik Allah, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Barusan salat berjamaah, mudah-mudahan sehat semuanya di penghujung Ramadan ya. Udah hari ke 29, nggak kerasa nih ya. Kerasa kayak baru kemarin kita mulai Ramadan, sekarang udah di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan, sejak awal Ramadan sampai sekarang, salat kita, saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mungkin ada ibu, barangkali ada ibu ya. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah, izin kasepuhan ini karena udah ada arahan perintah dari panitia untuk mengisi kultum di pagi ini. Jadi punten ya, punten ke semuanya terkait dengan materi yang akan saya bawakan. Ya mudah-mudahan yang ringan-ringan aja ya, karena udah diingatkan sama beberapa jamaah jangan kelamaan kalau kultum katanya sih. Tadi pagi juga diingatkan anak saya juga, ya jangan kelamaan kalau kultum ya kan. Baik, nanti tolong diingatkan aja kalau kelamaan ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan terkait dengan masalah tijaroh ya, perniagaan, bisnis, perdagangan ya, dikaitkan dari sisi secara umum yang sifatnya muamalah ya, maupun yang sifatnya kebaikan di sisi Allah. Kalau kita bicara perniagaan atau tijarah atau bisnis atau usaha ya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan usaha itu baik, sukses ya, mendapatkan keuntungan, laba ya, atau kebalikannya ya, bisa gagal ya, gagal usahanya atau bahkan sampai dengan bangkrut. Itu sifat daripada bisnis atau usaha ya. Karena setiap usaha itu atau perniagaan ataupun apapun yang sifatnya itu tijaroh ya, transaksi, itu pasti mengandung resiko. Nggak ada satupun yang tidak mengandung resiko ya. Makanya ada istilah, ada resiko bisnis ya. Setiap bisnis, setiap usaha itu ada mengandung resiko tadi ya. Bisa gagal, bisa sampai dengan kolaps, sampai dengan bangkrut daripada usaha kita ya. Nah tentu faktor daripada kegagalan tersebut ada beberapa macam. Ada dari faktor internal daripada perusahaan kita, misalnya kita punya usaha nih, ya gagal, kesalahan dalam memimpin misalnya ya, itu bisa juga kolaps, bisa juga bangkrut perusahaan. Gagal dalam memutuskan kebijakan juga bisa salah gitu ya. Atau bahkan kondisinya karena pelanggaran daripada internal perusahaan, pimpinannya misalnya korupsi gitu kan ya, itu pun gagal ya. Atau karyawannya ya gemplang dan sebagainya ya, ngambil hak ngambil yang bukan haknya, ngambil daripada pendapatan daripada perusahaan, keuangan perusahaan juga gagal ya. Jadi banyak faktor yang mengakibatkan kondisi gagal. Bisa juga karena faktor eksternal kegagalan ya. Bisa karena misalnya bencana alam. Kita sering lihat usaha-usaha yang gagal karena bencana alam, misalnya kena banjir ya. Kalau kita punya ternak, kandang ternaknya kebakaran misalnya ya, itu kan gagal juga ya. Punya usaha padi misalnya, kemudian kena rendam air banjir juga gagal dan sebagainya. Jadi istilahnya semua usaha yang kita laksanakan itu mengandung resiko kegagalan ya. Walaupun tujuan daripada usaha kita adalah ingin mendapatkan
keuntungan. Baik, terkait dengan kondisi di atas, kita nggak usah berkecil hati ya. Kondisi itu tentunya bisa diminimalisir dengan praktek-praktek dalam perusahaan itu dimitigasi ya, dikendalikan. Ada istilah manajemen resiko ya, dikendalikan supaya usaha tidak gagal. Nah, kondisi kegagalan atau keberhasilan itu sudah dikabarkan ya oleh Allah selaras dengan di surat Luqman ya. Surat Luqman ayat 34 itu ayat terakhir terkait dengan usaha ya, yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda ya. Yang artinya kurang lebih ya. Ini penggalan dari surat Luqman ayat 34. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti ya, digarisbawahi dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok ya. Jadi nggak ada satu orang pun yang tahu bahwa kita besok mau ngapain, kita besok masih hidup atau enggak, usaha kita besok masih jalan atau enggak, dan sebagainya ya. Karena Allah sudah mensiratkan di dalam surat Luqman tersebut ya, tidak ada orang yang tahu pasti bahwasanya usaha kita bakal baik-baik saja, karena bisa berhasil, bisa juga dalam kondisi gagal dan sebagainya. Jadi kondisi muamalah yang sifatnya transaksi tadi, bisnis tadi ya, kondisinya tidak ada yang tahu untuk ke depannya. Nah, tentunya yang sifatnya tadi muamalah secara duniawi, kita punya harapan ya, ingin bertransaksi yang tidak ada kegagalan ya, dan itu insya Allah sudah ada ya, transaksi yang selalu untung, transaksi yang menguntungkan bagi orang yang melakukannya. Tentunya di sini transaksi ini bukan transaksi yang sifatnya duniawi ya, jadi ini transaksi yang sifatnya berhubungan dengan Allah ya, berbisnislah dengan Allah supaya selalu untung, karena dijamin tidak akan merugi kalau bertransaksi dengan Allah. Kalau transaksi tadi yang muamalah itu ada untung rugi ya, kalau dengan Allah insya Allah itu akan selalu untung, karena ini tersirat di dalam Al-Quran. Saya bacakan ya, karena saya juga nggak hafal ayatnya, saya bacakan. Ini ada di surat Fatir ya, surat ayat ke-29 yang berbunyi, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan taburo. Yang artinya kurang lebih ya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi gitu ya. Jaminan Allah dalam Quran surat Al-Fatir ini bahwasanya tidak ada kerugian untuk tiga hal tadi ya. Tiga hal yang Allah sampaikan di dalam Quran untuk bertransaksi dengan Allah. Yang pertama adalah terkait dengan membaca kitab Allah, dalam baca Al-Quran ya. Yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah menafkahkan sebagian rezeki kita ya. Nah, tiga hal tadi insya Allah akan menguntungkan, nggak ada yang sifatnya kerugian kalau bertransaksi dengan Allah. Coba saya coba jabarkan sedikit ya terkait tiga hal tadi. Membaca Al-Quran, tentunya terkait dengan membaca Al-Quran banyak fadilahnya ya. Kita sering mendengar dari ustadz-ustadz, kalau baca Al-Quran ya udah yakin lah banyak fadilahnya lah. Di antaranya membaca satu huruf di dalam Al-Quran itu bisa memberikan kebaikan sampai dengan 10 kali kebaikan ya. Pernah dengar kita ya, kondisi dengan membaca Al-Quran. Barang siapa, hadisnya ya, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran
maka Allah akan balas dengan satu kebaikan, dan Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf gitu ya dalam hadis, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf ya. Bayangkan deh, kalau kita lagi baca Al-Quran, anggaplah ta'awud, bismillah, kemudian alif lam mim sodaqallah aja gitu kan ya, selesai misalnya gitu. Itu udah 30 kebaikan minimal gitu kan kalau baca alif lam mim. Bayangkan kalau kita baca Al-Quran misalnya satu ayat, setengah halaman, satu halaman misalnya, atau bahkan satu juz ya, bayangkan aja, dikalikan aja. Kan manusia kadang-kadang pengennya berhitung gitu ya. Allah memberikan gambaran supaya kita bisa berhitung, memberikan ilustrasi yang tadi ya. Satu huruf Al-Quran bisa memberikan sampai dengan 10 kali kebaikan. Kebaikannya macam-macam lah gitu kan ya. Mungkin kita sehat, anak sehat ya, ada tambahan rezeki, apa yang membuat kebaikan buat diri kita dan keluarga kita ya, insya Allah dengan membaca Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran itu fadilahnya juga akan bersama para malaikat ya, malaikat yang mulia ya. Ini juga ada dalam hadis yang kurang lebih, orang yang membaca Al-Quran dengan baik ya, orang yang baca Al-Quran dengan lancar ya, itu akan bersama para malaikat yang mulia. Kita akan berdampingan dengan para malaikat yang lancar. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata ya, dan dia merasa sulit dengan bacaannya tersebut, orang yang mungkin masih belajar ya, dia akan mendapatkan 2 pahala ya. Tetap Allah akan ganjar orang-orang yang kesulitan baca Al-Quran karena mungkin baru belajar ya, akan mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama pahala membaca Al-Qurannya, pahala kedua dia dengan mencari ilmu untuk supaya memperlancar bacaannya gitu ya. Jadi tidak ada yang sia-sia ya. Apa yang kita usahakan terkait dengan membaca Al-Quran ya, baik yang lancar ya maupun orang yang masih belajar, itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Itu terkait dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang lain, fadilah yang lain, tentunya banyak fadilah yang lain ya. Ini untuk membuat spirit kita aja bahwa kita harus memperbanyak baca Al-Quran, bahwasanya Al-Quran akan memberikan syafaat kita di hari akhirat ya. Hadisnya kurang lebih, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat kelak ya. Jadi itu sudah umum bahwasanya kita di akhirat nggak tahu kondisinya. Dengan kita sering baca Al-Quran, mudah-mudahan mendapatkan syafaat ya, mendapatkan pertolongan Allah terkait dengan apa yang telah kita baca. Yang kedua, yang tadi terkait dengan bacaan Al-Quran ya, transaksi yang selalu menguntungkan buat kita. Yang kedua, mendirikan sholat ya. Tentunya sholat sebagai tiang agama ya, amalan yang pertama kali dihisab. Semua amalan disandarkan kepada sholat kita ya. Kalau kita sholatnya baik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Nah tentunya sholat juga merupakan amalan yang paling utama di sisi Allah ya. Rasul pernah ditanya sama sahabat, ya Rasul, amalan apa yang paling utama yang bisa dilakukan ya? Rasul menjawab ada 3 ya. Yang satu adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu ya. Salat tepat waktu berjamaah di masjid ya, tentunya lebih afdal dibanding dengan sholat sendirian di rumah ya. Jadi dengan ketepatan waktu kita sholat berjamaah itu akan melipat gandakan pahala buat kita. Yang kedua, birrul walidain ya, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua di bawah levelnya, di bawah kita melakukan sholat tepat waktu di hadapan Allah. Dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah ya. Jadi sholat merupakan faktor ibadah yang paling utama di sisi Allah, sehingga tentunya Allah akan membalas dengan apa yang telah kita laksanakan dalam kaidah sholat baik wajib maupun sholat-sholat sunnah. Kemudian sholat 5 waktu dan sholat Jumat itu ya, itu akan menghapus dosa diantaranya gitu. Dari sholat subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke sholat subuh lagi ya. Di antara itu akan dihapus dosa-dosa kita ya. Termasuk hari Jumat, dari Jumat satu ke Jumat lain akan menghapus dosa ya.
itu fadilah daripada sholat ya. Sedang kita dengar ya dari para ustadz bahwa sholat akan menghapus dosa kita. Bayangkan deh kalau itu dilakukan dengan baik ya, kita orang-orang yang selalu terhapus dari segala dosa insya Allah ya. Kemudian tentunya sholat adalah suatu ibadah yang mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Kalau orang yang sholatnya baik, insya Allah sih baik-baik saja dalam akhlak kebaikan, dalam kelakuan seharian ya, baik dengan tetangga, baik ke keluarga apalagi ya, dengan menjalankan sholat yang baik ya. Karena tadi jaminannya adalah mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Baik, itu kemudian yang ketiga ya tadi transaksi dengan Allah, yang pertama baca Al-Quran, kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga bersedekah ya, infak, ada zakat, ada infak, ada sedekah, menafkahkan sebagian rezeki kita untuk kepada orang yang memerlukannya. Nah tentunya terkait dengan infak, sedekah, bahwasanya sedekah itu akan menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api ya. Jadi kalau kita merasa banyak dosa gitu kan keseharian ya, insya Allah dengan bersedekah itu akan menghapus dosa-dosa kita ya. Karena tadi ilustrasinya itu sebagaikan api air memadamkan api ya. Kemudian terkait dengan infak, Allah memberikan perumpamaan ya di dalam Quran Al-Baqarah ya ayat 261, mungkin juga Bapak juga sudah sering dengar ya, bahwa ilustrasi daripada orang yang menafkahkan rezeki di sisi Allah itu ibarat sebutir benih ya, kemudian tumbuh menjadi 7 bulir ya. Jadi satu benih tumbuh 7 bulir dan masing-masing bulir menghasilkan 100 biji ya. Jadi satu kebaikan kita, satu infak kita ya akan diganjar sampai dengan 700 kali lipat kan ya. 7 bulir menjadi 100 biji ya, 7 dikali 100 menjadi 700 kali lipat. Kita akan mendapatkan pahala daripada apa yang kita sedekahkan, zakat, infak atau sedekah yang kita laksanakan untuk berbagi dengan orang yang berhak menerimanya, dengan para fakir miskin, al-fakirin dan sebagainya. Makanya kalau kita punya kelebihan rezeki ya itu diharapkan juga berbagi dengan orang lain supaya tadi selain menghapus dosa juga akan dilipat gandakan dengan pahala sampai dengan 700 kali lipat ya. Itu 3 hal tadi Bapak Ibu ya. Saya pikir tidak usah panjang lebar karena sudah sering kita dengar dari para ustadz yang lebih paham terkait dengan kegiatan-kegiatan baca Al-Quran, sholat maupun membayar sedekah atau infak ya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang-orang istiqomah ya. Di penghujung Ramadan tentu ada kegembiraan, ada kesedihan juga ya. Tentunya kegembiraannya akan biar silaturahmi mungkin ya, makan kupat barangkali kegembiraannya, tapi kesedihannya kita akan kesempatan kita meraih pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ya, nunggu Ramadan tahun depan lagi. Tapi insya Allah kita jamaah di sini insya Allah pada soleh ya, pasca Ramadan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankannya dengan minimal yang tadi ya, kita selalu baca Al-Quran ya, tadarus diteruskan, sholat yang wajib jelas itu kan ya, yang sunnah juga istiqomah, dan selalu mensedekahkan apa yang kita punya sehingga kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, bukan menggurui, hanya sifatnya sharing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.